Ya, kita mulai pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak walaupun setiap harinya belajar dari rumah, senantiasa diberi kesehatan. Ya, nikmat yang paling baik, yang paling hebat itu adalah kesehatan. Ya, harapan dari Pak Rahmat dan Bapak Ibu guru semuanya, anak-anak semua ya, bukan hanya kelas 6A dan 6B, tapi semua siswa SD Bangketayu Wetan 02 semuanya senantiasa diberi kesehatan. Karena itu kamu diminta belajar di rumah ya. Karena saat ini ya pandemi Covid itu masih belum selesai. Bahkan masih terus bertambah di Indonesia, setiap harinya 1.000 orang ya. 1.000 orang terus bertambah korban Covid di Indonesia. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hati saja berdoa. Dimulai. Cukup? Ya, sebelum Pak Rahmat mulai, Pak Rahmat ingatkan lagi yang baru bergabung, ya, untuk besok Kamis, ya, silakan kamu bisa datang ke sekolah mengumpulkan tugasmu yang kemarin, clipping, ya, dan juga mengambil buku temamu. Ya, Pak. Untuk setiap pembelajaran, ya, di bukumu tema itu ya tidak lengkap, ya, kamu bisa mencari sumber belajar lain boleh, ya, seperti itu. Dari videonya Pak Rahmat kamu catat juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kamu masuk nanti Pak Rahmat cek bukumu. Mana bukti kamu belajar dari rumah? Ya. Bukti kamu apa belajar dari rumah? Ini Pak catatannya saya. Jadi selama pembelajaran kamu juga nyatet. Kalau terlalu cepat ya, mohon maaf ya Pak Rahmat, mungkin kalau ngomong terlalu cepat di video ini, di Zoom ini, ya karena waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya catatanmu ketinggalan ya, kamu bisa akses di YouTube. Seperti itu. Ya, kita langsung saja mulai. Melanjutkan yang kemarin, kalau kita kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu secara apa? Secara kawin, ya. Atau dalam berjalannya perkembangbiakan itu membutuhkan yang namanya penyerbukan. Penyerbukan kemarin apa? Jatuhnya serbuk sari ya atau benang sari ke atas kepala putik. Ya, seperti itu. Jadi tanaman yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif nanti itu adalah tumbuhan yang mempunyai biji. Contohnya apa? Mangga. Ya, apalagi yang punya biji-bijian, buah yang punya biji-bijian. Ada salak. Ya, itu caranya bagaimana toh, Pak? Cara nandur tanamannya bagaimana? Jadi tinggal bijinya itu toh kamu pendam di tanah, kamu sirami, nanti lama-kelamaan akan tumbuh seperti itu. Ya. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Semangka. Ya, secara vegetatif. Kalau kemarin kalau kamu sudah belajar secara generatif, yaitu secara kawin, ya. Sekarang kita yang secara tidak kawin, ya, vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya dibagi menjadi dua, ya. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sebentar. Jadi bedanya apa vegetatif alami dan vegetatif buatan? Ya, Mas Bin, oh ini ya. Bedanya apa? Kalau vegetatif alami itu terjadi tanpa campur tangan manusia. Jadi manusia tidak ikut campur dalam perkembangbiakannya. Tapi kalau vegetatif buatan manusia bisa ikut campur, ya, bisa dibantu oleh manusia. Kita yang pertama kita coba dulu yang vegetatif alami. Ya.
Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami ya, pada dasarnya dibagi menjadi 5. Ada spora, ada tunas, ada rizoma, umbi, ya ini umbi ini nanti dibagi dari macam-macam, ada juga geragih atau nama lainnya stolon. Kita lihat yang spora dulu. Spora merupakan satu atau beberapa sel, ya. Ini kita berikan. Kita langsung aja ke intinya ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain adalah paku, jamur, ganggang, dan juga suklir ya. Nih, contohnya pada tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami jenis spora ya, yaitu adalah ini. Tumbuhan paku. Pernah lihat tumbuhan paku? Ya. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian ada juga lumut ya. Pernah lihat lumut ya? Yang ada di tempat-tempat lembab seperti itu. Kemudian jamur. Ya, itu jenis tanaman yang berkembang biak dengan spora. Jadi kalau kamu lihat di tumbuhan paku, ya, itu di baliknya atau di bawah daunnya itu ada seperti bunder-bunder kecil, ada bulatan-bulatan kecil di bawahnya. Lah, itu adalah spora. Nah, nanti itu yang akan menyebar, ya, nanti yang akan jadi tumbuhan baru. Itu. Kemudian yang berikutnya ada tunas, tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Di sini ada ya, pisang dan bambu. Jadi tunas terbentuk dengan cara membuat tonjolan kecil pada tubuh tumbuhan induk yang semakin lama semakin besar. Tonjolan ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Ya, contohnya adalah pisang dan bambu. Nah, jadi kamu bisa lihat yang namanya pisang, yang namanya bambu, itu pasti apa? Tumbuhnya berdekatan. Nah, ini loh nempel seperti yang ada di gambar ini, kemudian di bambu-bambu ini. Ya, jadi awalnya sebelahnya tidak ada, tapi lama-kelamaan akan tumbuh. Seperti itu. Yuk, jangan ada yang mencoret-coret ya. Kemudian yang berikutnya, rizoma. Ya. Rizoma atau nama lainnya adalah akar tinggal. Adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Ciri-cirinya satu, berbentuk seperti akar, berbuku-buku seperti batang. Pada tiap buku terdapat daun, dia berubah menjadi sisik. Ya, pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Ya, contohnya adalah jahe, kunyit, temulawak. Ya, kalau kamu pernah lihat yang namanya jahe, itu kan tumbuhannya tidak rata. Ya, ada banyak tunas-tunasnya. Tunas itu seperti mata, itu seperti mata-mata itu. Yang tumbuh pada tumbuhan jahenya itu. Nah, ini contoh ya, seperti ini. Di bagian batangnya ini tuh sebenarnya seperti batang. Jadi jahe itu seperti batang. Ya. Nanti akan di setiap bagian-bagiannya itu akan tumbuh yang namanya tumbuhan baru. Nah, seperti ini di gambar ini. Bisa kelihatan ada gambarnya? Bisa ya? Lanjut, yang berikutnya adalah umbi. Yang pertama ada umbi lapis. Adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya terdapat batang yang sangat pendek atau cakram dan tunas sebagai calon individu baru atau siung. Yang ada pada umbi lapis ini adalah paling gampang adalah bawang merah dan bawang putih. Jadi kamu pernah lihat, kalau mungkin yang perempuan pernah lihat ya, kalau kamu motong bawang ya, bawang merah ya, itu bagian dalamnya akan ada seperti garis-garis kan itu. Nah, garis-garisnya itu nanti yang akan bisa jadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Ya. Seperti yang Pak Rahmat bilang kemarin, yang namanya buah. Ya, yang namanya hasil dari tanaman itu adalah cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Ya. Kalau manusia menyimpan cadangan makanan kemarin dalam bentuk apa? Masih ingat? Dalam bentuk lemak ya. Tapi kalau tumbuhan menyimpan cadangan makanan, menyimpan cadangan air ya, itu dalam buah.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya kok kamu tanamanmu tidak pernah ya, misalnya kamu punya mangga jarang kamu sirami, yang terjadi apa? Ya, buahnya kemungkinan tidak banyak atau bahkan bisa jadi tidak berbuah. Kenapa? Karena dia tidak punya cadangan makanan, dia pakai oleh tumbuhan mangga tersebut, untuk pohon mangga tersebut ya. Seperti itu. Kalau umbi batang berarti buahnya itu yang ada di dalam tanah. Ya, cadangan makanannya itu ada di dalam tanah. Ya. Pada permukaan umbi terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contoh adalah kentang, ya, yang gampang ini. Nah, contohnya ini. Umbi akar itu wortel, ya. Kemudian umbi lapis itu bawang atau brambang ya, kalau kamu tidak tahu bawang. Kemudian umbi batang adalah kentang. Itu. Yang berikutnya geragih atau biasa disebut stolon. Adalah batang berluas-luas yang menjalar. Ruas ini bila mengenai tanah akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya stroberi. Nah, gampangnya seperti ini. Jadi pada batangnya itu, batangnya biasanya batang lunak ya ini ya, bukan batang keras. Batangnya itu akan biasanya batang kan tumbuhnya ke atas, ya. Tapi untuk tanaman yang berkembang biak secara geragi ini tumbuhnya batang ke samping, ya ke samping. Jadi ketika misalnya bagian batang tersebut mengenai tanah, nanti akan tumbuh akar sendiri, seperti itu. Ya, ini bisa stroberi, bisa yang namanya rumput. Kamu mungkin pernah ya. Ayo jangan ada yang menyeret-nyeret, minta tolong Pak Rahmat. Ada yang mainan ini. Ya. Kalau kamu pernah nyabut rumput, ya, kadang yang di sekitarnya juga ikut ketarik itu. Ya, karena apa? Karena rumput itu juga berkembang biak secara geragih atau stolon, seperti itu. Ya. Ini contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak secara apa tadi? Vegetatif alami. Ya. Yang berikutnya, ya, yaitu tanaman yang berkembang biak atau jenis-jenis perkembang biakan yang terjadi menggunakan vegetatif buatan atau dibantu oleh manusia, dengan bantuan manusia, dengan campur tangan manusia. Mungkin kamu udah pernah dengar yang namanya mencangkok. Siapa yang pernah dengar? Ngacung coba. Yang udah pernah dengar? Mencangkok. Belum pernah semua? Ya, kalau belum pernah tidak apa-apa. Kita lihat. Ya. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah batang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukuran tidak besar, tegap, mulus, dan berwarna coklat muda. Ya. Jadi di sini ada langsung contoh gambar mencangkok. Tanaman yang bisa dicangkok ada tanaman yang memiliki kambium di dalamnya. Ya, kambium itu seperti apa? Kalau misalnya kamu pernah nebang sebuah pohon, ya, kalau gampang mungkin yang banyak kamu temui pohon mangga. Kalau kamu kelupas kulit dari pohonnya, bukan kulit buahnya loh ya. Kulit dari pohonnya di dalamnya akan ada warna putih atau warna agak kuning biasanya. Nah, itu namanya kambium. Nah, tanaman yang di dalamnya ada itu, ada kambiumnya, itu berarti bisa dicangkok. Caranya bagaimana? Lihat di gambar 1. Ya. Pada ranting ya atau batang yang tidak terlalu besar saja ya. Kamu buat misalnya pakai ini ya. Kamu kelupas kulitnya. Kamu lepas kulitnya, muter ya, atas dan bawah. Ini, muter. Terus kamu lepas. Ya. Kemudian kamu bersihkan itu sampai hanya kelihatan putihnya. Ya. Kamu tahu tuh toh getah yang lengket-lengket dulu kalau dipegang. Ya, sampai keluar itunya. Ya. Nah, kalau sudah itu kamu siapkan tanah liat. Ya. Siapkan tanah liat ya. Nanti kamu tempelkan pada apa? Kulit pohon mangga tadi yang sudah dilupas tadi. Kemudian kamu bungkus dengan yang namanya plastik. Ya, yang tanya tadi siapa? Tidak ada. Ya, kamu bungkus yang namanya plastik. Jangan lupa plastiknya kamu berlubang-lubang. Ya, tujuannya apa, Pak? Kenapa toh harus dibuat seperti itu? Ini tujuannya agar nanti muncul akar.
Jadi di bagian yang kamu kelupas tadi nanti akan keluar akar kalau sudah sekitar 2-3 bulan. Jadi harus disiram juga. Ya, kalau tidak disiram akan apa yang akan terjadi? Kering. Nanti tidak jadi tumbuh akar. Seperti itu, ya. Berarti kayak numbuhin pohon lagi gitu, Pak. Ya, siapa ya yang tanya? Almaira, Pak. Almaira, gimana? Berarti kayak numbuhin akar baru gitu, Pak, di pohonnya. Ya, betul. Tumbuhkan akar baru lah. Nanti kalau sudah jadi, kalau akarnya sudah keluar, kamu potong itu tuh tadi, rantingnya ini tadi, ya. Kamu potong, terus kamu tanam di tanah seperti itu. Jadi nanti punya sifatnya persis seperti induknya, seperti batang yang ini. Misalnya kok mangganya manis, nanti tanaman yang dicangkok juga rasanya pasti manis seperti itu. Jadi punya sifat yang sama. Kalau mangganya yang asalnya tadi mangganya kok ternyata kok kecut, ya, atau buahnya kecil, ya nanti juga hasilnya sama. Ingat kemarin ya Pak Rahmat bilang ya, kalau perkembangbiakan vegetatif itu keturunannya persis seperti induknya. Kalau generatif itu bisa berbeda dengan induknya. Tapi ada keuntungannya. Tanaman yang dicangkok, ya, tanaman yang dibuat dengan cara dicangkok itu lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat berbuahnya. Juga tanamannya tumbuh tidak terlalu tinggi. Lupa, kok tumbuhnya tidak tinggi kok bisa disebut menguntungkan? Kenapa? Kalau mangga tumbuhnya tidak terlalu tinggi kok bisa disebut menguntungkan? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karena dia sudah ada akar baru. Ya, kenapa kok tanaman mangga kalau tumbuhnya mangga kan ada yang tumbuhnya tinggi sekali. Ada juga yang tidak terlalu tinggi. Kenapa kok bisa lebih menguntungkan? Yang pertama gampang. Karena buahnya bisa dijual. Ya, buahnya kan gampang diambil. Yang kedua yaitu buahnya lebih banyak. Hasil dari buahnya nanti lebih banyak. Kenapa? Semakin tanaman besar, semakin tumbuhan besar, itu buahnya semakin sedikit. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nutrisi yang dibutuhkan semakin banyak. Seperti itu. Sama, ketika kamu kecil ya, kalau dalam manusia ya, ketika kamu kecil makanmu sedikit, semakin besar makanmu semakin banyak. Seperti itu ya. Semakin tumbuh tinggi, berarti apa? Nutrisi yang dibutuhkan semakin banyak. Kalau kurang nutrisi nanti tidak bisa tumbuh lagi. Seperti itu. Lanjut ya. Yang berikutnya, menyetek. Ini salah ya, atau okulasi ini salah. Menyetek. Nah, menyetek ini gampang. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Ya. Cara menyetek, 1. Pilih batang yang sudah cukup tua. Batang bagian bawah. Potong dan biarkan beberapa hari di tempat teduh. Kemudian tanam batang pada tanah yang sudah dicangkul. Contohnya singkong. Ya, sangat gampang sekali. Kamu tinggal potong ini loh. Ya. Pohon singkong ya, kamu bahkan bisa potong jadi beberapa bagian. Ingat, potongnya harus miring. Jadi nanti lancip seperti ini, seperti di gambar. Ya. Kemudian kamu biarkan beberapa hari biar kering, kemudian baru kamu langsung tancapkan ke dalam tanah. Dok, jadi seperti itu. Tinggal kamu sirami setiap hari, ya, nanti akan tumbuh akar. Jadi tumbuhan baru. Ya sama, keuntungannya apa? Kalau menggunakan cara ini, tumbuhnya lebih cepat. Kalau kira-kira kamu pengen nanam tumbuhan, pengen segera woh atau segera tumbuh apa alon-alon? Kan inginnya pasti segera berbuah. Biar apa? Biar bisa dimakan. Ingin segera tumbuh, biar bisa dikonsumsi. Bisa dijual, dan lain sebagainya. Yang berikutnya mengenten. Ini kurang N ya, mengenten. Hampir sama dengan menyambung ya, yaitu menggabungkan bagian bawah dengan bagian atas tanaman yang berbeda dari satu keluarga. Caranya bagaimana? Potong secara diagonal bagian bawah dan bagian atas. Diagonal ini berarti lurus. Ya. Kemudian buat celah pada bagian atas
dan bagian bawah, temukan bagian atas dan bagian bawah sampai kambium dari kedua batang tersebut bertemu. Kemudian ikat dengan tali rafia. Gampangnya kita lihat gambar. Ya, lihat. Tanaman bagian bawahnya, wah tinggal 10 menit lagi. Bagian bawahnya ya, seperti ini. Kamu potong, kamu lubangi ya. Kemudian kamu siapkan tanaman bagian atasnya. Ya, dibuat runcing seperti yang tadi stek ya. Kemudian kamu sisipkan di sela-sela yang kamu lubangi tadi. Kemudian biar tidak lepas, diberi tali rafia. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, merunduk. Kalau tadi ada stolon atau geragih ya, sebenarnya ini hampir sama. Cuman kita maksa tanamannya ini biar merunduk, dipeksa karo wong. Ya. Jadi kalau tadi kan kalau stolon kan otomatis tanamannya itu tumbuh menjalar ke samping. Ya. Kalau ini kita paksa ya, kita bengkokkan batangnya, kita masukkan ke dalam tanah. Merunduk adalah membengkokkan bagian cabang kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Cara merunduk 1, perundukan batang tanaman, benamkan batang di dalam tanah, potong batang yang dirundukkan jika sedang mengeluarkan banyak akar, ya. Kemudian 4, tanam hasil rundukan di tempat yang lain. Contoh tanamannya arbei, apel, bougainville. Gambarnya seperti ini. Nah, lihat ya. Di gambar yang ini, ya, tanaman tersebut dipaksa, ya, rantingnya itu dipaksa dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Nanti akan keluar akarnya secara otomatis. Ya, sama syaratnya harus apa? Kamu siram secara teratur. Nah, nanti kalau sudah keluar akarnya ya sekitar beberapa bulan ya, baru nanti kamu potong ya, ini kamu potong, baru kamu tanam lagi ke tempat yang baru seperti itu. Yang berikutnya menempel. Menempel atau okulasi ya. Okulasi itu sebenarnya ini. Dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Caranya iris kulit batang yang akan ditempel berbentuk segi 4. Tunas yang akan ditempel diiris sebesar irisan pada batang. Kemudian yang ketiga, iris tunas yang ditempel pada batang dan kemudian diikat. Jika tunas sudah mulai tumbuh, batang bagian atasnya dipotong agar tunas tumbuh lebih cepat. Nah, contoh gambarnya saja langsung, biar gampang. Nah, ya, pertama kamu kelupas dulu, hampir sama seperti tadi mencangkok, ya, dilupas dulu kulitnya. Tapi kalau cangkok kan tadi kan muter sini harus dilepas semua. Kalau ini hanya cukup misalnya bagian depan atau belakangnya saja, dilupas, ya. Setelah itu kamu siapkan kulit dari tanaman yang tadi ada tunasnya. Tunas itu tahu enggak tahu kalau misalnya manusia kamu seperti jerawat tahu? Ya, ada yang menonjol di bagian tumbuhan, ada toh? Biasanya bagian-bagian menonjol dari tumbuhan. Nah, itu ditempelkan di situ. Diikat dengan tali biar apa? Biar tidak lepas. Seperti itu caranya. Nah, kemudian bagian atasnya kalau sudah dipotong, tujuannya untuk apa? Biar nanti tanaman tumbuh lebih cepat. Seperti itu ya. Ini untuk menggabungkan dua sifat dari tanaman. Oke, kalau ini berarti tidak ada induk-indukan ya. Dah, itu saja. Ya, tentang perkembangbiakan secara generatif ya, yang kemarin dengan menggunakan penyerbukan. Yang kedua yaitu dengan vegetatif. Ya, dengan vegetatif. Vegetatif bagi dua apa kemarin? Ada apa tadi? Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Seperti itu. Sekarang kita coba pertanyaan. Ya. Anak-anak siapkan buku atau selembar kertas mungkin sama pensil. Kuis sekarang ya. Pak Rahmat akan coba berikan kuis. Sudah? Kertas sama pensil dan juga penghapus. Stip.
Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Sudah siap semua? Rangga udah siap? Kertasnya diangkat tuh coba. Ya, Pak. Kertasnya tunjukkan semua, ayo. Angkat kamera. Kita coba kuis, hanya ada 5 pertanyaan saja, sedikit. Siap ya? Kamu tulis jawabannya saja A, B, atau C, seperti itu ya. A, B, C, atau D. Waktu berpikir 1 menit. Belum, Pak. Belum. Silakan. Belum siap. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki A, batang, B, daun, C, bunga, D, akar. Apa kemarin? Diulangi, Pak. Ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki A, batang, B, daun, C, bunga, D, akar. Sepuluh, ya. Kalau sudah tunjukkan saya. Tunjukkan ke kamera. Belum, Pak. Nggak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk tunjukkan semuanya kamera. Tunjukkan ke kamera jawabannya. Sing gede tuh nulisnya. Yang besar, dekatkan ke kamera yuk biar Pak Rahmat bisa lihat. Maida enggak kelihatan, Maida. Jawabannya mana? Tunjukkan ke kamera. Denang enggak kelihatan jawabannya, Nang. Ya. Kita coba satu-satu ya. Yang jawab A tadi Pak Rahmat lihat tadi yang jawab A. Ya, salah ya. Kalau kamu pilih jawaban batang, salah. Ya. Yang kedua, B. Yang jawab B juga salah. Yang ketiga, C. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bunga. Jadi untuk perkembangbiakan secara generatif yang paling dibutuhkan untuk bisa terjadi adalah bunga. Karena apa? Karena di bungalah terjadi proses lanjut ya. Sing ngoret-ngoret sapa ta iki? Besok udah boleh boleh ikut loh ini kalau yang ngoret ini. Yang kedua, pohon bambu berkembang biak dengan A. Stek, B. Tunas, C. Rizoma, D. Umbi lapis. Ulangi, Pak. Ulangi. Ya. Ulangi. Pohon bambu